sering mengalami gejala susah signal yang kita dapatkan di lapangan. Nah, terkait dengan padamnya listrik PLN di KCJB ini, PT KCIC sebagai operator kereta api cepat Jakarta Bandung menegaskan, menyampaikan padamnya listrik yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2023 lalu menyebabkan terhentinya operasional kereta cepat Jakarta Bandung yang biasa disebut BUS sepenuhnya bukan kelalaian dari pihak PLN. PT KCIC mengaku merasa mendapatkan informasi yang keliru oleh PLN UID Jawa Barat yang menjanjikan akan mensuplai pemasukan listrik secara premium dan mendapatkan layanan pemasukan listrik yang berkualitas berasal lebih dari satu sumber atau dua transmisi yang berbeda. Namun faktanya setelah adanya kejadian padam listrik pada tanggal 31 Oktober 2023, PT KCIC menemukan pemasukan sumber listrik yang hanya berasal dari sumber atau satu transmisi yang sama sehingga menyebabkan pemadaman saat ada gangguan di jalur utama. Kemudian selain itu PT KCIC mengaku PLN UID Jawa Barat kurang responsif terhadap padamnya listrik PLN yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, ini menyebabkan waktu delay hingga 20 menit sehingga di sisi lain PT KCIC menilai alasan PLN UID Jawa Barat yang menganggap panasnya cuaca ini membuat beberapa komponen instalasi kelistrikan mengalami overhead dan penurunan keandalan dianggap tidak relevan, pasalnya Indonesia sudah terbiasa dengan cuaca panas. Kemudian kereta api feeder KCJB sering terlambat. Temuannya adalah adanya keluhan dari penumpang kereta api cepat Bandung pada 31 Oktober 2023 yang tertinggal kereta di stasiun akibat keterlambatan kereta api feeder sebagai layanan integrasi antar moda berbasis kereta api yang menghubungkan stasiun Bandung dengan stasiun kereta cepat Padalarang. Permasalahan kereta api feeder bukan merupakan wewenang dari PT KCIC sebagai operator kereta cepat Jakarta Bandung, di mana PT KCIC ini mengaku hal tersebut merupakan wewenang PT KAI, pasalnya kereta api feeder operasionalnya di bawah naungan PT KAI. Selain itu, kapasitas hanya maksimal mengangkut 200 orang penumpang yang bisa duduk, sementara jumlah penumpang kereta cepat bisa sampai 601 orang jika terisi penuh, sehingga penumpang yang tidak dapat tempat duduk harus berdiri. Jadi masih ada satu semacam pemaksaan ruang untuk melebihi kuota. Nah, ini saya kira hal yang ditemukan dalam pantauan kami di lapangan. Kemudian tanggal 23 Oktober 2023 juga kereta cepat Jakarta Bandung ini sempat mengalami mandek selama 20 menit yang diakibatkan adanya orang tidak dikenal memanjat dinding penghalau kebisingan di kilometer 103 Desa Cempaka Mekar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, upaya mitigasi tersebut saat ini PT KCIC sudah dilengkapi dengan berbagai CCTV, ruang monitor, pantograf guna memantau objek tertentu yang masuk ke lintasan rel kereta api PT KCIC dan listrik aliran atas PT KCIC seperti dahan pohon, layang-layang, dan hewan liar seperti kera, hewan ternak, penduduk yang masuk dalam jalur kereta, di mana hal tersebut dilakukan guna menjaga keselamatan para penumpang kereta cepat, serta dalam operasionalnya perjalanan kereta dapat berjalan dengan baik tanpa ada gangguan apapun. Kemudian sistem refund belum optimal. Ya, ini dikarenakan telah menyediakan layanan pembatalan tiket kereta api cepat Jakarta Bandung secara manual untuk memenuhi kebutuhan penumpang. Namun sistem refund manual tersebut mendapatkan keluhan dari berbagai penumpang lantaran dianggap tidak efektif dan efisien karena memakan waktu yang cukup lama, mengingat dalam mekanisme sistem refund ini
tiket KCIC tersebut hanya bisa dilakukan secara offline dengan mewajibkan pelanggan harus datang ke lokasi stasiun kereta. Seharusnya kedepannya refund tiket ini dapat dilakukan melalui kontak center, WhatsApp, loket stasiun maupun kanal-kanal resmi lainnya. Kemudian KCJB susah signal. Nah, ini terjadi di sekitar hutan industri di Karawang dan terowongan sepanjang 4,5 km. Next. Kesimpulan terkait dengan pemantauan kereta api cepat ini. Yang pertama, bahwa dalam penyelenggaraan kereta kecepatan tinggi telah diatur Permen Hub nomor 7 tahun 2022 tentang penyelenggaraan kereta api kecepatan tinggi. Moda transportasi KCIC telah memenuhi aspek keamanan dan keselamatan sebagai mana diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan tersebut. Kedua, dalam penyelenggaraan kereta api cepat masih ditemukan berbagai kendala terutama suplai kelistrikan yang diberikan oleh pihak PT PLN Persero, di mana akan mensuplai pemasukan listrik secara premium dengan mendapatkan layanan pemasukan listrik yang berkualitas berasal lebih dari satu sumber atau dua transmisi yang berbeda. Namun faktanya kejadian padamnya listrik pada 31 Oktober 2023, PT KCIC menemukan pemasukan sumber listrik yang hanya berasal dari satu sumber atau satu transmisi yang sama, sehingga menyebabkan pemadaman saat ada gangguan di jalur utama. Next. Yang ketiga, pernah terjadi permasalahan keterlambatan kedatangan kereta api feeder sebagai layanan integrasi antar moda berbasis kereta api yang menghubungkan stasiun Bandung dengan kecepatan dengan stasiun kereta cepat Padalarang. Permasalahan kereta api feeder merupakan wewenang PT KCIC sebagai operator kereta cepat ke Bandung. Kapasitas feeder hanya maksimal mengangkut 200 orang penumpang yang bisa duduk, sementara jumlah penumpang yang kereta cepat ini bisa sampai 601 orang jika terisi penuh, sehingga penumpang tidak dapat tempat duduk terpaksa harus berdiri. Kereta cepat Jakarta Bandung ini mengalami kendala susah signal, ya, tadi sudah disampaikan, terutama di kilometer 4,5. Susah signal ini membuat para penumpang kereta api cepat Jakarta Bandung mengeluh lantaran susah berkomunikasi dalam perjalanan. Next. Adapun terkait saran dari kesimpulan yang kami dapatkan dalam pemantauan kereta api cepat Jakarta Bandung, pertama, kami meminta agar PT PLN Persero untuk memenuhi komitmen kepada PT KCIC, ya, guna mensuplai pemasukan listrik secara premium sehingga dapat mendukung penyelenggaraan kereta cepat Jakarta Bandung. Yang kedua, meminta Kementerian Komunikasi Informasi mendorong para operator telekomunikasi untuk memperkuat jaringan signal di wilayah hutan industri Karawang pada kilometer 4,5. Kemudian yang ketiga, mendorong pemerintah Kabupaten Karawang dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan sosialisasi kepada warga guna tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api cepat. Next. Itu terkait KCIC, ya, ada 3 saran. Nah, kemudian yang kedua, catatan monitoring kedua kami lakukan terkait dengan monitoring di Tol Cipali. Di Tol Cipali ini sering mengalami kecelakaan para pengguna, ya, di mana maraknya kecelakaan para pengemudi kendaraan ini, menurut Astra, ya, tol sebagian besar didominasi oleh kelalaian supir saat menjalankan kendaraan. Kondisi ruas jalan tol Cipali lurus, halus dan panjang, beralaskan aspal dan beton dengan pemandangan tanah tandus, membuat pengemudi kendaraan berpotensi terlena dan mengalami mengantuk. Guna mengantisipasi hal tersebut, terdapat 8 rest area di sepanjang jalan tol Cipali untuk istirahat para pengemudi.
Pertama, rest area tipe A ada di kilometer 102A, 101B, 166A, 164B. Kemudian rest area tipe B kilometer 86A, 86B, 130A, 120B. Adapun untuk perbedaan antara rest area tipe A dan B ini terletak pada ada atau tidaknya SPBU. Jika rest area tipe A memiliki SPBU, masjid, restoran, parkir, dan toilet, sedangkan rest area B tidak. Area B hanya memiliki atau tersedia masjid, restoran, parkir, dan toilet.